PMI. Kembali lagi di acara Log on PMI Bali. Dialog Online PMI Provinsi Bali. Betul banget. Jadi tahun 2023 ini adalah edisi Log on pertama tahun ini. Spesial Bener banget. Tentunya dengan host yang baru juga ya. Oh iya. Mungkin banyak yang belum lihat. Jadi kenalin, aku Rizka. Dan aku Martina. Jadi kita adalah host magang, semoga kontraknya diperpanjang. Semoga. Jadi selain Log on edisi pertama tahun ini, kemudian hostnya juga baru, masih ada yang spesial lagi nih. Apa itu Marlina? Yang spesial tentunya ada di bulan ini, yaitu bulan Mei. Gak hanya Log on pertama, tapi juga ada acara peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Betul banget, jadi spesial ya tiap tahun. Jadi tentu bertepatan saja. tanggal 8 8 Mei. Juni. 8 Oh Mei. iya 8 Mei, jadi hari Senin ya. Iya. Beberapa hari lagi. Jadi setiap tahun mereka pasti punya tema yang berbeda ya. Jadi Benar. tahun ini temanya adalah Everything We Do Comes From Heart. Jadi bahasa Indonesianya biar lebih gampang tuh. Maaf aku nyontek ya. Bahasa Indonesianya adalah menolong sepenuh hati gitu. Iya. Gimana tuh Marlina maksudnya menolong sepenuh Sepenuh hati? hati ya. Tentu aja nih PMI tidak lepas ya dari peran relawannya. Di setiap kegiatan tentu saja ada relawan, yang mana relawan ini bergerak ataupun berkegiatan itu Ya. kan ya seperti yang kita tahu apa ya? Jadi seperti yang kita sesuai tahu, kemauannya. kemauannya Jadi gitu. dia ikut Dengan aja. sukarela. Betul. Dan Jadi sepenuh tidak hatinya. memikirkan hasil akhir dulu nih. Jadi Benar. bergerak aja dulu gitu. Iya. Jadi selain tema, jadi kampanye tahun ini dalam rangka Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yakni mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba membagikan kebaikan yang mereka lakukan di media sosial. Jadi harapannya nih Marlina, agar banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Wow, agak Spesial sedikit ya. banget ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Iya, benar-benar. Betul. Jadi selain itu banyak spesial yang tadi ya. Jadi Log on pertama, hostnya spesial banget, tentu 2 saja. orang lagi. Kemudian Di hari yang hari spesial. spesial. Apalagi nih? Ada yang baru atau ada yang spesial lagi nih? Tentu saja. Jadi kejutan ya di hari ini. Hmm. Apa tuh Marlina? Boleh dong di-spill? Jadi kita ada bintang tamu yang spesial juga. Oke, bintang tamu kali ini relawan PMI juga Ya, ya. nggak cuma satu, kita Tapi ada 10 ya? kebanyakan ada 2 bintang tamu ya. Betul banget. Jadi di bulan yang spesial ini jadi kita bawakan atau undang relawan PMI yang sedikit berbeda dari relawan PMI lainnya. Jadi kesempatannya itu sudah mendapatkan kesempatan yang lebih banyak. Ya, benar banget. Kita langsung aja panggil nggak sih? Langsung aja lah ya, biar nggak lama-lama juga. Oke. Ini dia. Selamat datang di PMI Bali. Ada tuh ya. Ada yang familiar gitu ya. Iya, betul. Jadi Siapa? ini yang paling cerewet. Oke, ini adalah bintang tamu kita, ada 2 orang cewek cowok ya. Jadi kan Iya. kita cewek-cewek agar ada cowoknya dikit lah. Iya, dari satu. Paling kalau melihat dong. Zoom ya di tangan. Jadi ini adalah mungkin salah satunya udah sering dilihat ya Mat. Oh, sangat familiar sekali. Lagi di media sosial sering live, katanya setiap jam live. Jadi yang satunya paling kalem mungkin kurang tebar pesona di media sosial. Jadi disinilah tebar pesonanya. Oh, gitu. jangan salah. Kalau begitu pengalamannya. Oke, langsung aja kita kenalin nih. Jadi ada Kakak Yunia Andriani dan Kak, nama bekennya apa nama friendly-nya Kak Gustut ya? Iya. Oke, nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Ide Bagus Kebayangan. Ya, kita panggil Kak Gustut ya. Iya Kak Gusto. Jadi kalau ada yang ketemu sama Kak Gusto di jalan itu pada lampu merah gitu,
Lagi naik motor. Oh, iya, lagi naik motor. Jadi, hai Kak Gustut gitu pasti. Jadinya giveaway itu langsung. Jadi kan banget. Oke, gimana nih Mbak Dina sama bintang tamu spesial kita? Ya mungkin Emang udah. Oke, ya. Jadi dengan dua bintang tamu spesial kita, kenapa sih kita ngundang mereka gitu ya? Jadi Oh, ya. tema. kabar. Oh iya. Anjir. Oke, jadi dari Kak Gustut nih. Oke, jadi dari kakak kedua nih gimana nih kabarnya? Apalagi kan ini ya lock on kita baru pertama kali kan juga di tahun ini. Hiatus ya. Coba udah lama ya rasanya. Ya 20 tahun lah. Coba. Ya dari kakak ini gimana sih kabarnya? Terus apa sih kesibukannya sekarang? Kan jarang ketemu ya. Ya jarang ketemu banget. Kalau kabar sih baik, kalau sakit saya di rumah sakit. Ya kan salah. Iya sih, tapi agak gimana gitu ya. Jadi Sekarang kalau alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kak Yunia gimana nih? Terlalu aktif ya? Kalau kabar sekarang juga baik. Ya kalau sakit sih juga di rumah sakit. Oke, copy paste ya pemirsa. Ini kesibukannya apa nih belakangan? Aku dulu deh. Kalau saya sih akhir ini udah mulai kerja sih. Alhamdulillah. Karena pandemi ini udah mulai melanda ya. Iya. Lockdown udah gak pakai masker. Iya. Semoga tidak naik lagi. Semoga. Oke, jadi sibuk kerja belakangan ini. Iya. Oke. Jadi Kak Yunia juga sama? Sama juga sih kerja jadi pegawai. Oke. Jadi mungkin itu aja basa-basinya ya. Jadi kenapa sih kita ngundang mereka berdua? Karena mereka sudah berpengalaman atau pernah ikut event internasional. Jadi selain aktif di PMI Kabupaten Kota dan Provinsi, mereka juga sudah Berkecimpung ya. ya di kegiatan yang lebih luas lagi. betul banget juga sampai ke luar negeri ya. Siapa? Saya kira saya mau disuruh menilai host magang gitu. Kelihatan ya. Oke, jadi silakan Mbak Lina. Ya, jadi dari Kak Gustaf sendiri nih, kegiatan atau mungkin dari kapan sih sebenarnya ikut di PMI ini gitu, dan kegiatan apa aja sih yang udah pernah dilakukan? Kalau saya start ikut di PMI itu dari 2006 dari PMR. Kemudian ikut PMR Wirasatuan Inti itu yang Kabupaten Buleleng. Kemudian lanjut ikut Diklat KSR. Kemudian sempat juga ikut pelatihan spesialisasi program pertama, kemudian sarjana kabupaten, kemudian juga sempat ikut RFL, Restoratif Family di PMI provinsi. Kemudian untuk kegiatan Diklat, di Buleleng juga banyak ada kegiatan, dan sekarang ada RCA untuk menyambut ini juga 8 Mei ini. Kemudian RCA itu apa sih Kak? oh ya RCA nanti ditaruh ya link Instagram. Oke, jangan lupa ya. Jadi RCA itu kayak apa namanya Red Cross in Action. Jadi di sana akan ada lomba-lomba non akademik. Oke, contohnya apa Kalau tuh? kalau di tingkat Madya, PMR Madya itu nanti akan ada lomba yel-yel. Kemudian untuk tingkat Wira, PMR Wira itu akan ada video dokumentasi vlog ya. Mereka jadi buat vlog tentang donor darah. Keren banget. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa follow IG RCA ya. Yes. Jadi itu diinisiasi oleh PMI Buleleng. KSR Markas. Oh, KSR ya bersama jajaran Keren KSR. banget, jangan lupa di follow, ditaruh di sini ya Instagram. Akan ada giveaway. Giveaway ya. Iya. Aktif banget ya di Instagram ya. Aktif Aktif banget. banget. Oke. Ya, silakan Dan dikepoin ya. Tadi juga pertanyaannya kegiatannya internasional ya. Ya, betul. Yang bertaraf internasional itu saya 2 kali diberi kesempatan oleh BMI Bali untuk ikut menjadi kepanitiaan di GPDRR ya. Ya. Jadi itu itu yang diselenggarakan oleh Eversi. Ya. Eversi jadi mengenai
pengurangan risiko bencana. Jadi undangannya itu dari berbagai negara juga. Kemudian Swirmo November kemarin itu hampir sama, cuma ini bedanya kalau yang tadi kan pengurangan risiko bencana, kalau yang Swirmo pengurangan risiko perlindungan untuk warga sipil di konflik Oh gitu, berarti di negara yang ICS sedang ya. konflik ya. Jadi yang diundang itu petinggi-petinggi militer dari 85 negara. Ya. Keren banget. Jadi Jadi kemarin juga berkesempatan juga bertemu dengan jenderal-jenderal. relasinya udah jenderal nih. Udah paling akrab sama jenderal. Kebetulan yang sampai sekarang juga masih kontak itu dari Guatemala, dari Meksiko juga masih Wow. kontak kan. Keren. Ya, sempat juga sama salah satu petinggi NATO juga. Keren sih, kayak bukan main-main gitu ya relasinya. Nuklir keluar. Nah, di sini kan misinya perdamaian. Oh ya. Oh iya, oke, jadi keren banget nih. Jadi Swirmo ini yang edisi yang ke-15 di Bali, di Indonesia. Oh, diadainnya di Bali ya? Ya, di Bali di Grand Hyatt selama 6 hari. Jadi bukan saya aja, ada beberapa relawan lain juga. Jadi total yang bertugas itu sekitar 17 orang, dibagi dua. Yang pertama itu di hotelnya langsung di tempat Tenggara. Kemudian ada juga tim yang tim di bandara ini cuma sebentar, mereka cuma beberapa hari saja untuk menyambut delegasi Yang datang ya. yang datang ya. Jadi sebenarnya kegiatannya tuh secara garis besar tuh apa aja sih, Kak? Yaitu untuk membahas bagaimana untuk perlindungan kepada masyarakat sipil di suatu daerah konflik gitu ya, untuk memperlakukannya seperti apa. Tapi Kak Wisnu situ jadi apa perannya? Perannya sih bantu logistik dan dokumentasi. Koordinator. Panggilannya apa kalau misalkan dipanggil sama jenderal-jenderal? Jadi kalau saya itu kemarin kan ketemu beberapa jenderal yang dari Amerika Latin itu. Yap. Nggak ngomong bahasa Spanyol atau Amerika Latin sih, cuma beberapa sebutan kayak primo gitu kan, bro lah di sini Indonesia. Bro, fotoin gue Ya. dong. Oke. Ya, sempat juga dikasih oleh-oleh sama mereka. Gitu. Agak gini tertutup ya dengan tamunya. Jadi itu ya, Tidak Marlina. seperti kepalanya. No comment. Jadi itu dia. Banyak sekali penonton 1.000 orang ya di balik kamera. Jadi keren banget relasi yang didapat ya, dan pengalamannya juga nggak semua orang bisa dapet ya, Mar. Iya, dan gak main-main juga kan ya. Betul banget. Jadi selain Kak Agustus, jadi kita ada lagi satu ya. Ada juga nih. Tuh kayaknya malas gitu ya nanyain aku. Harus banget dong. Soalnya dia sampai diundang ke luar negeri. Wih, Ke luar negeri. Ini dah dia. Kak Yunia Andriani. Oke, mungkin followersnya dia udah tahu ya. Jadi setiap jam dia posting di Instagram, update terus. Ya, dimanapun itu dia pasti update. Iya. Mungkin udah pada tahu followersnya. Jadi sempat ke luar negeri ya. Betul sekali. Aduh, sama dikit. Boleh. Jadi gimana nih, ceritain dong. Ya, jadi aku mau cerita, jadi beberapa bulan kemarin, di bulan Maret tepatnya, itu baru aja pulang dari Thailand. Negeri. Saudi Hal. Bisa bahasa Thailand sedikit aja. Oh, udah diwakilkan. Kalau Kak Agustus bisa ya. Dengan uang. Lebih hafal ya. Jadi sebenarnya dia guide saya. Ya, jadi sebenarnya baru ikut event di Thailand. Itu namanya ASEAN Pacific Forum for Sustainable Development. Jadi itu kita sama orang-orang muda, bahkan ada yang sampai usianya baru 12 tahun itu udah ikut. Wow. Karena kita 12 tahun. 12 tahun kalian lagi ngapain? Umur 14 tahun kalian lagi ngapain? Main Netflix. Ya, masa sepeda. Wow. terus K-pop. Ya, jadi kita bahas tentang banyak hal dalam SDGs ya, dan tujuan pembangunan
dunia sendiri ada banyak, misalnya kayak perubahan iklim, Ya, betul banget ya, terus gender, kesetaraan gender, terus itu sanitasi air dan sanitasi itu banyak banget kita bahas. Kemudian kasih tahu kondisi kita di Indonesia tuh seperti apa, kan aku mewakili representatif Indonesia lah ya, wakili Indonesia, kemudian kasih tahu di Indonesia itu seperti apa, kemudian upaya-upaya apa yang sekiranya bisa dilakukan untuk memenuhi dan mencapai SDGs itu. jadi banyak yang dibahas ya. Topik yang sedang hangat ya kebanyakan ya, kayak isu gender, kemudian perubahan iklim, seperti itu. Jadi itu setelah dibahas tuh larinya kemana sih sebenarnya? Jadi Bahasan lebih tersebut? kepada untuk regulasi ya, jadi untuk mencari apa namanya, membuat kebijakan-kebijakan dan selesai kebijakan nanti akan dibahas ke tahap atau ke tingkat selanjutnya. Jadi teman aku yang ngebahas lagi di tingkat yang jadi untuk diinfokan ke seluruh perwakilan dunia. Oh berarti ada tingkatannya lagi ya? Ada. Oke oke. Kalau- Jadi Dari Indonesia sendiri ngirim berapa perwakilan? Di Indonesia ada 4, aku kemudian sisanya dari Jakarta semua. Jadi aku aja dari Bali. Lagi-lagi sendiri berangkat kemana-mana. Tapi kesempatannya ya keren sih. Astaga. Oke, jadi dengar-dengar juga kegiatan yang di Thailand ini berhubungan dengan kegiatan internasional sebelumnya ya? Masih satu penyelenggara lah, masih satu IO lah dibilangnya. Jadi memang sebelumnya juga dia ngadain kegiatan namanya Asia Youth Changemaker. Itu dia kegiatannya di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, itu kapan tuh kalau boleh? Tahun lalu, baru banget tahun Oh, lalu. tahun lalu. Pada saat Iya. tuh. Jadi pada saat kita di sini memperingati Hari Palang Merah Indonesia, Ya. aku berangkat itu. Oh gitu. perwakilan ya. Bertepatan banget sih. Tanggal 17-18 itu. Kalau itu sama pembahasannya. Lebih kepada ini sih, cara kita diajarkan untuk social entrepreneur, gimana caranya mengembangkan agar bisa menjalankan program-program kita yang sudah kita jalankan sebelumnya, jadi tidak bergantung pada donasi itu loh, mengajar supaya kita tuh bisa berwirausaha. Oh berarti kayak mencari jalan lain selain dari donatur gitu ya. Gimana Mas. memanage semua Iya. program. Soalnya kalau kita bisa ngelihat apa aja sih yang udah dilakukan sama teman-teman dari berbagai negara buat menjalankan programnya mereka gitu. Jadi dari berbagai negara juga selain Indonesia ya berarti. Ada banyak, tapi aku lupa. Kita 6-7 negara gitu. Kan Wow. pesertanya banyak, satu negara tuh bisa sampai 10 orang, 14 orang. Oh, banyak juga berarti ya. Terus nih, emangnya peran kakak sendiri di acara-acara itu gimana sih? Soalnya kan ini acaranya udah sampai luas kan ya, sampai internasional. Sedangkan di hari peringatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional nanti ini kan kita mengangkat tema ya penolong dari apa sih? Sebentar ya, monolog sepenuh hati. hati. Relasinya tuh apa nih sama kegiatan yang udah kakak lalui? Ntar sebelum lanjut, selama di Thailand mana oleh-olehnya? Kita mau ngomong apa ya? Foto-foto saya bisa dilihat itu. Jangan lupa like gitu ya. Oke, pertanyaan tadi kan tentang apa tadi? Sesuai tema tema, yang sekarang. ya. Tema. Jadi peran relawan tuh harusnya gimana Iya, sih hati menurut Ya. Kak Agustus? Jadi mungkin Junia dulu deh yang Udah jadi loh padahal. Iya. Kalau misalkan orang-orang tuh mungkin ngeliatin kita kayak, wih udah level internasional tuh, iya. level internasional pasti kontribusinya Besar. sebenarnya nggak kalah, yang lain juga nggak kalah. Cuman kalau misalkan aku boleh bilang, yang kita lakukan ini sebuah bentuk perwujudan bahwa relawan itu nggak cuman actionnya pada saat kejadian aja gitu loh, pada saat bencana doang atau pada saat memang ya ada program-program tertentu, tapi kita bisa lihat pada perannya mungkin ya, dari pembentukan regulasi, kemudian pembahasan membentuk ide-ide kreatif, sehingga itu bisa berguna pada saat kita melakukan actionnya di saat pertolongan
diberikan dengan kayak materi itu mungkin ya, jadi adalah ketimbal baliknya seperti itu kontribusi yang bisa kita berikan. Oke, jadi walaupun nggak secara langsung tapi tetap berperan di belakang ya. Betul, jadi peran pendukung lah ya. Gimana Kak Agustus, copy paste? Sama sedikit sih, cuma bagus sekali. Wih, Bagus sekali ya. Orang sombong memuji orang sombong. Ya jadi kalau menurut saya mau untuk yang menolong sepenuh hati ya, sepenuh hati ya, ya kan dari kalau namanya sepenuh hati ya dari diri sendiri dulu. Jadi kalau emang nggak niat ya nggak usah gitu, jangan dipaksakan. Iya. Tapi kalau di sini kita kan temanya menolong sepenuh hati, harus dari diri sendiri. Jadi nggak harus yang dikatakan tadi, nggak harus saat terjadi. Sebelum Ya kejadian. sebelum kejadian kan kita bisa berlatih juga, untuk memantapkan skill juga. Iya, betul. Nah, juga contoh-contoh kecil juga kan ada kayak orang butuh donor darah gitu kan. Kalau kita nggak bisa mendonorkan darah, kita kan bisa itu nge-share Bantu nge-share bagikan, bantuan membagikan informasi yang membutuhkan donor darah kayak gitu kan udah nolong. Walaupun belum bisa bantu untuk Ya. sumbang darah ya. Iya, betul. Tapi setidaknya bantu mencarikan ya. Ya, Siapa tahu ada share yang informasi lah. Iya, siapa tahu ada yang bisa donor pada saat itu juga. tapi tadi bagus juga Kak Agus ngingetin soal niat gitu kan. Kalau misalkan semuanya itu ada niat yang baik dari hati, Astungkara juga semuanya pasti bisa jalan gitu. Iya. Karena Kak Gusut, teman-teman Kak Gusut pasti mungkin basicnya yang ikut kegiatan internasional nggak seperti Kak Gusut yang emang luas banget di bahasa Inggris. Ada banyak nggak sih Kak yang emang kayak lagi nyoba-nyoba nyari banyak kemarin kan saya juga ditunjuk untuk mengkoordinir teman-teman dari PM Bali. Saya ditunjuk langsung untuk mengkoordinir teman-teman, jadi saya kayak ngajarin lagi di sana teman-teman itu kan ini delegasinya orang luar ya, Iya. kali. luar negeri, orang-orang bule kan itu butuh hospitality dan saya Rumah juga sakit. hospitality jadi ramah tamahan di hotel ya. Jadi hampir semuanya itu tidak punya basic itu. Jadi Basic basic Hospitality. ya latar belakang lah. Maksudnya Background. basicnya yang mana gitu. Nggak punya basic hospitality, Oh, nggak nggak punya punya. basic untuk menerima tamu seperti apa, menerima bule seperti Iya. apa. Dikira ngajak ngomong bule pada umumnya gitu. Iya. Karena itu juga kegiatannya di hotel kan. Jadi untuk menyapa tamu itu beda sekali caranya menyapa tamu di hotel dan di luar. Oh. Ya seperti itu. Itu perbedaannya. Kemarin juga sempat ngasih tahu kisi-kisi. Jangan samakan kita menyapa tamu di luar dan di hotel. Apalagi delegasinya Iya, delegasinya itu bule, kan? bukan sembarang bule ya. Jadi Bahaya. apa nama Indonesia masalahnya? Iya. Nama Bali Ya, Indonesia ini. ya untungnya ya teman-teman juga kooperatif mau mendengarkan. Mau belajar ya. Ya, mendengarkan juga. Itu. Oke, jadi dapat ilmu baru tentang hospitality, Iya. walaupun basicnya ya, tapi itu sepertinya cukup berpengaruh ya, dan sulit juga didapat kalau nggak sekolah nggak sih? Kalau Iya. nggak belajar. Belajar. Agak bingung ya kayaknya. Oke, jadi itu ya, jadi perihal menolong. Jadi sebagai relawan menolong nggak hanya saat contohnya kayak bencana, Iya. bisa juga sebelum bencana atau saat tidak terjadi bencana, kita bisa meningkatkan skill kita kayak di belakang Agustus tadi, ikut pelatihan supaya pada saat semoga tidak ya, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bencana, kita udah siap nih. Jadi itu skill udah siap, kemudian mental juga udah siap gitu. Nah, kalau di bencana juga kan ataupun di dalam kegiatan apapun nggak cuma hanya butuh orang yang artinya melakukan, tapi ada orang yang Action, butuh ya. yang mengarahkan, kemudian ada mungkin orang yang butuh jadi jubir, koordinator, Ya, atau yang mereka. berpikir gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak diniatkan untuk belajar hal-hal yang lain kan kita nggak tahu jadinya
tugasnya apa aja nih yang Tugas, bisa Ternyata banyak juga ya yang nggak jadi cuma nggak cuma untuk Iya. betul nggak cuma seputar ngasih bantuan, ngasih Kasih bantuan. materi kan ya. gitu ya, betul. Ada betul. banyak hal lain yang si pemikiran juga kan bagian benar. Benar. Ini masih melekat juga ya kalau relawan tuh harus action gitu. Iya. Saat bencana. Padahal ya, sebenarnya karena udah mindset kalau jadi relawan harus action seperti itu. oh gitu. Jadi Padahal masih banyak kurang. hal lain yang bisa. Actionnya mungkin sekarang kalau misalkan bisa dibilang actionnya tuh hanya pada saat melakukan itu dah kayak apa namanya hal-hal yang bisa terlihat gitu loh Iya, dari iya, belakang benar. belakang layarnya tuh belum Nggak. terjamah gitu kan. kurang kenapa ya? Maka dari itu makanya ada kampanye kan. Betul. 2 bulan ini. Kampanye tahun ini. Iya. Apa tuh Marlina? Itu kampanye tentang apa sih yang kita lakukan gitu. Kebaikan yang telah kita lakukan untuk mendukung kemanusiaan. Ya, jadi kita nolong berlomba-lomba sesama. untuk sharing ya Sharing atau dibagikan pengalaman. di media sosial. Benar, kan udah ada nih media sosial, udah ada perantara Ya. medianya kan. Iya, betul. Jadi mungkin apapun kegiatan kita di balik layar itu juga bisa diketahui oleh masyarakat bahwa sebenarnya ya relawan nggak cuma action di depan, nggak cuma menolong Saat terlihat bencana. saat bencana, tapi juga banyak hal lainnya yang kita lakukan di belakang yang juga Iya. mempengaruhi gitu. Betul Dan banget. juga ikut membantu gitu kan. Iya, hal Itu sekecil kan kontrak 2 orang alhamdulillah. Jadi kayaknya udah cukup banyak ya bahasan kali ini, terutama tentang event internasional yang sudah kakak-kakak ini ikuti. Jadi kesimpulannya adalah berkenaan dengan tema atau ya tema Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi udah dibilang tadi, menolong nggak hanya soal action atau tindakan saja. Jadi bisa saat sebelum Sebelum fase pra, kemudian dan bisa juga pasca ya, ya, pasca bencana kegiatan ya. gitu. Jadi kebaikan sekecil apapun bisa kalian share di media sosial dan mungkin bisa tag Palang Merah Indonesia dan PMI Bali ya. Bali ya. Betul. Jangan lupa follow juga ya. Kan mungkin Boleh dengan gitu. men-share itu bisa memotivasi juga kan orang lain untuk ikut melakukan kebaikan. Iya, siapapun bisa melakukan itu. Iya. Sama juga untuk kalau kalian tertarik, kayaknya enak deh ikut event internasional. Jadi seperti yang bilang tadi, nggak cuman itu aja orangnya, semua bisa asal apa? Ada kemauan, ada niat, pasti ada Benar. jalan. Gitu. Agus tuh sering kok dia posting-posting gini ya kayak Apa itu? sharing kegiatannya dia di media sosial. Oh gitu, jadi Harus- bisa ya. Harus apa sih? Rumahnya harus sombong ya. Jadi harus sombong ya, tapi jangan terlalu sombong nanti kejedot satelit gimana ya, kan kasihan terlalu sombong nanti. Jadi mungkin itu saja dari Marlina mungkin. Ya. Ya, jadi Aku mau nambahin boleh ya? Boleh Silakan, banget. silakan. Berkaitan dengan menolong sepenuh hati. Oh, juga. iya. Jadi aku mau infoin buat teman-teman sahabat PMI Bali di luar sana bahwa bentar lagi juga PMI Bali akan berkontribusi atau ikut serta dalam kegiatan Jumbara. Bakti Gembira Nasional, Jumbara Nasional. PMR. Bener kamu, bener. Ya, Yang keberapa Rizka? 9 Di gitu. mana Rizka? Di Lampung. Wih. ampun. Ini kapan dilaksanain? Juli ya, awal Juli. Ya, awal Juli. Wah, bentar lagi. Tidak akan lama lagi akan terselenggarakan kegiatan ini. Tapi nggak cuma itu, sebelumnya juga ada training center lah dulu ya di Iya, PMI jadi Bali. dari PMI Kabupaten Kota terima kasih banyak sudah berusaha untuk menyaring teman-teman PMR ya, PMR Wira, Madya, Mula untuk Iya. ikut serta ya disaring ya Kak. Ya, di seleksi. Oh diseleksi. Seleksi. Disaring di Dipilih Seleksi. PMR Ya. di masing-masing kabupaten. Oke, untuk diikut sertakan dalam training center di provinsi. Ini tim suksesnya. Kemudian diberangkatkan ke Lampung ya, Jumbara Nasional tahun ini. Betul sekali. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya yang mau ikut serta mendukung adik-adik kita supaya tetap berkarya, menjadi generasi muda yang tangguh, bermartabat, yang unggul lah dan punya rasa perikemanusiaan sejak dini, mungkin bisa banget dukung PMI Bali melalui nomor di bawah ini ya.
Ya, Pak, editor tolong nanti Tolong. masukin ya. Itu nanti dimasukin. Bisa langsung menghubungi, bisa juga main-main ke markas PMI Bali nanti pada saat training centernya. Kariska akan sharing video-video. Betul, ditunggu Jangan berapa followers? 10.000 tahun ini. Jangan lupa di follow dulu ya untuk informasi. Iya, betul banget. Jadi selain misalnya bukan relawan PMI tapi mau ikut serta dalam It's Jumpa, okay. gimana tuh caranya tuh? Bukan relawan PMI tapi mau ikut serta. Ya. Mungkin bisa dari segi dukungannya ya. Jadi memang ada banyak hal seperti yang tadi kita bilang. Jadi nggak cuma di depan aja, kita juga bisa bantu di Betul, selaras banget selaras nih. banget Selaras ya. Cul. Jadi Jadi- bisa langsung dukung kita di nomor yang di bawah ini. Kemudian kalau misalkan memang pingin banget ikut kita untuk setiap melaksanakan kegiatan kemanusiaan, bisa gabung jadi sahabat PMI Bali di nomor yang sama di bawah. Jadi atau kalau nggak mau ribet DM Mimin Instagram aja. Oh, DM. iya. Pasti dibalas. Kurang dari seminggu. Jadi gitu aja log on kali ini semoga. Oh ya, gimana Kak Abis, ada yang mau ditambahkan nih? Tadi udah disampaikan. Oh sudah, oke. Juga ya, nggak ada tambahan lagi. Tidak ada tambahan. Oke. Jadi Pesannya buat pesannya teman relawan di sana yang mungkin ngerasa apakah untuk berkontribusi ini masih jauh gitu Kak, sebagai penglingsir gitu kan. Lagi udah banyak ya pengalamannya. Oke. Semangat, jangan mudah menyerah kalau emang belum dapat rezeki ditugaskan ke event internasional gitu. Ya tetap aja ngayah. Ngayah nanti di translate ya. Ngayah itu apa? Nanti editornya juga nggak begitu paham apa itu ngayah. Nanti dibantu untuk translate ya. Oke. Jangan patah semangat. Apa namanya? Event-event internasional bakalan berdatangan untuk kita. Aku terharu banget, kayaknya ke Pasar bangga banget deh punya Kakak. Oh iya. Terima kasih atas dukungan kepala markas saya gitu nih. Nanti Ya, gini. terima kasih Kak Pasek. Anda saya seperti sekarang. Senang banget Kak Mas. Oke, jadi itu saja pembahasan kali ini cukup banyak ya Marlina. Iya, Jadi dari dua narasumber spesial kita. Pakai telur. Itu martabak ya. Mungkin habis ini bisa Telur. dibeli. Ya, telur. Oke. Telur dua. Oke, area dewasa guys. Oke, itu saja dari kami. Semoga banyak hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari video ini. Ya, dan semoga dari video ini juga bisa memotivasi kawan-kawan ataupun sahabat PMI lainnya di luar sana untuk terus melakukan kebaikan walaupun itu hal kecil, Yap, walaupun cuma betul. hanya men-sharingkan, bahkan men-share video ini, men-like ataupun Subscribe pun apalagi ya. itu merupakan suatu bantuan Betul. yang sangat besar. Iya. Sangat berarti lah ya. Diperpanjang kontrak. Jangan lupa follow Instagram PMI Bali di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Jadi semua namanya sama PMI Bali. Oke, sekian dari aku dan Marlina di Log On edisi kali ini. Sampai jumpa di Log On selanjutnya. Bye.